Oke, faktor yang mempengaruhi penentuan kriteria dari komparatif market analysis terhadap satu properti. Satu, lokasi. Lokasinya apa? Satu, bebas banjir. Ya. Jadi kalau orang nanya, bebas banjir nggak di sini? Bebas Pak Margo. Bebas banjirnya. Kenapa waktu tahun? Kan ada banjir tahunan, ada banjir 5 tahunan loh. Di Jakarta tuh gitu tuh. Ada banjir tahunan, ada banjir 5 tahunan. Model Kelapa Gading. Banjir 5 tahunan yang udah tergenang juga laku mah tetap aja laku gitu loh. Ya, jadi ini pengaruh nilai nih. Oh banjir value-nya akan turun nilainya. Ya, makanya ntar value kelebihan bebas banjir bikin iklan. 100% tidak banjir, bebas banjir gitu kan. Itu ada satu keyword yang mempengaruhi orang untuk beli, itu salah satunya bebas banjir. Dekat sarana dan prasarana. Sarana apa? Sarana ibadah. Sarana mall, sarana sekolahan, masa segala prasarananya apa aja lengkap di sini. Ada jogging track, ada klubnya, club house-nya, ada segala macam tonjokan. Bisa di komplek-komplek elit tuh punya nih sarana dan prasarananya ya. Itu rumahnya klaster tanpa pagar gitu kan, aman. Jadi anak-anak kalau sore-sore sepeda-sepedahan aman di sini gitu kan. Itu value-value yang harus Anda tonjolkan gitu loh. Oh, prasarannya nggak lengkap di sini. Mau ibadah aja agak jauh, harus muter gitu kan. Oh, sarana untuk sekolah dan pasarnya di sini tidak ada, harus nyebrang lagi. Itu ada pengaruh juga tuh. Ya. Terus yang ketiga, bentuk coupling. Ini lucu nih bentuk coupling. Bentuk coupling itu orang tuh lebih condong laku itu bentuknya itu persegi panjang ya, bukan bujur sangkar. Kalau bujur sangkar misalnya 10 kali 10 itu bujur sangkar tuh, kotak namanya ya. Kalau yang bagus tuh persegi panjang tuh lebarnya 10, panjangnya 20. 10 kali 20 atau yang lebarnya 6, panjangnya 15. 6 kali 15 90 meter. Ya, jadi bentuk-bentuk coupling itu pengaruh juga. Kenapa? Karena kalau coupling bentuknya persegi enggak beraturan atau kecil belakang, ada orang-orang tertentu ya, kalau bentuk couplingnya kecil belakang, misalnya depannya 10, belakangnya 5, kan bentuknya kecil belakang tuh. Ya, panjangnya bisa 20. Itu ada pengaruh juga ke harga. Ada beberapa orang yang percaya akan hal seperti itu, coupling bentuknya kecil belakang itu kurang bagus, tidak hoki, katanya rezekinya nggak ngalir. Tapi ada orang tertentu juga kalau bentuk couplingnya belakangnya lebih lebar daripada depan, itu hoki. Kalau duit masuk katanya rezekinya kumpul di situ. Misalnya depannya 10, belakangnya 15, panjang 20. Kantong tuh disebutnya. Atau bentuk couplingnya trapesium, nggak beraturan. Ya, jadi lebarnya dia bentuknya kayak kayak gitar Spanyol ya, nggak jelas gitu tuh. Bentuknya trapesium lah ya. Nah itu pengaruh juga ke harga. Makanya yang favorit itu bentuknya persegi panjang ya. Atau juga boleh juga sih bujur sangkar, mungkin kalau dia ada di hook ya. Karena hook itu kan ada GSB, garis sepadan bangunan, depan nggak boleh dibangun, samping nggak boleh dibangun. Jadi diambilnya di hook gitu kan. Nah, itu ada belajar di tata kota itu ya. Terus ketiga, lokasi itu mempengaruhi arah mata angin. Ada beberapa orang yang percaya arah mata angin karena ada beberapa orang tuh beli lewat Feng Shui gitu loh. Saya lahir tanggal sekian, bulan sekian, menurut Feng Shui cocoknya itu hadapnya utara. Nih, jadi kalau ditawarin yang murah hadapnya timur, dia nggak mau. Dia nggak cocok gitu kan, karena apalagi dia buat tinggal. Tadi saya bilang ada 2 tipe pembeli ya. Mungkin dia buat tinggal. Jadi kalau cocok dia buat utara, itu pengaruh. Jadi menurut arah mata angin ada pengaruh juga. Ada sebagian arah mata angin yang favorit, bukan favorit, yang sering dicari orang tuh arah timur dan selatan. Kenapa? Kalau timur itu matahari pagi. Matahari pagi itu bagus tuh buat kesehatan. Kalau barat kan matahari sore. Matahari sore itu bisa merusak komponen-komponen bangunan yang dari kayu tuh. Makanya kalau orang hadapnya barat, lihat aja kayunya dan temboknya cepat ngelotok gitu kan. Ada juga yang favorit juga hadap selatan. Selatan tuh katanya adem gitu kan. Banyak macam-macamnya tergantung. Tapi kalau orang udah percaya Feng Shui, menurut Feng Shui hadap utara mau dikasih ke selatan kayak ke timur, mau dikasih murah pun dia nggak mau beli loh. Saya pernah ngalamin seperti itu. Ini ada sedikit faktornya ya. Tapi ada orang juga yang nggak peduli masalah mata angin, yang penting murah, bagus, gue cocok, ya nggak tergantung juga. Atau sama kayak tusuk sate. Ada sebagian orang nggak mau tusuk sate, tapi ada sebagian orang bagus nih tusuk sate. Beda-beda, tapi setidaknya ini akan mempengaruhi satu nilai properti. Supaya Bapak Ibu ketahui ya. Terus yang kedua, kondisi bangunan. Ya, kondisi bangunan mungkin kalau kita melisting harus lihat tuh ya, berapa sih jumlah lantainya. Sekarang kalau di DKI kan ada namanya peruntukannya bisa buat 4 lantai, buat 2 lantai, buat 8 lantai. Dilihat nih kondisi bangunannya.
Kondisi bangunan itu mempengaruhi juga karena bangunan itu ada nilainya. Jadi kalau kita bicara tadi ntar di ujung acara ya, nilai tanah berapa plus nilai bangunan. Ada penyusutan. Kalau bangunan tuh ingat ya, bangunan itu menyusut. Kalau tanah tuh bukan menyusut malah naik. Yang naik itu harga tanah karena penduduk kita karena tanah itu tidak bisa diproduksi, penduduk bertambah terus jadi harganya naik. Itu loh. Ya, kalau bangunan kan ada aus nilai susut. Jadi kalau bangunan di atas 20 tahun kadang-kadang kita nilainya nggak ada nilainya karena udah dirombohin, mau dibongkar nilai bangunannya nggak ada. Tapi kalau bangunnya di bawah 5 tahun yang tadi bilang 1 tahun 2 tahun itu kita bicara masih nilai bangunan baru. Atau kalau kontraktor tanya ke kontraktor berapa sih sekarang bangun semeternya, bisa 4 juta, 5 juta tergantung KW-nya, KW berapa gitu loh. 4, 5 atau 6 juta semeter bangunan. Ya, mungkin kalau ruko lebih murah bisa 3,5 atau sampai 4 jutaan tergantung kualitas bangunannya juga. Terus banyaknya ruang. Kadang-kadang kalau kita ngelisting lihat ke properti tersebut, ya kalau banyaknya ruang tuh kelihatannya sempit gitu loh, ya sempit lah. Aduh banyak ruang nih, kurang penataannya nih, itu pengaruh juga gitu kan. Makanya kalau sahabat Arabi ke hotel gitu masuk itu lihat lobby hotel ya. Lobby hotel tuh poinnya pasti tinggi karena kesannya tuh mewah, tinggi gitu loh. Ya, sama juga ya kalau kita banyak ruang, banyak sekat-sekat itu walaupun rumahnya gede kelihatannya sumpek sempit gitu. Mungkin dia tidak bisa penataannya tuh. Makanya dia harus pakai interior design tuh. Spesifik bahan bangunan, kadang-kadang orang nanya nih, mungkin aja bawahnya marmer, ukuran berapa kali berapa, ininya toto atau pakai growway, itu harus dilihat tuh. Ya, itu spesifik bahan bangunannya. Ntar Anda bisa tonjolin nih, Pak, ininya ada kitchen set loh, Pak, Da Vinci loh, Pak. Wah, ininya marmer loh, Pak. Marmer ukurannya yang 80 ke 80 loh, Pak. Jadi itu tonjolin kelebihan-kelebihan properti yang Anda listing supaya ada value, ada nilainya. Terus biasanya bocor retak atau kena rayap di wilayah tertentu, ya kalau dia belum pakai namanya masih pakai kayu ya, itu suka kena rayap tuh. Jadi hati-hati. Sekarang kan udah pakai besi ya. Jadi retak tuh ada retak benar-benar retak, ada retak memang retak rambut gitu kan. Itu bisa menjadi value nilai properti itu bisa turun kalau banyak retak-retak tuh. Bocor biasanya sih pembeli suka lihat-lihat nih. Kalau pembeli suka dia akan cari kelemahannya. Wah, banyak bocornya nih, Pak. Jadi saya nawarnya sekian karena nih saya banyak renovasi nih gitu. Si pembeli biasanya nyari-nyari kelemahan properti tersebut gitu loh. Karena dia pengen nawar harganya semurah mungkin. Umur bangunan yang saya bilang ya, umur bangunan kalau saya bilang analisa di bawah 5 tahun masih kategori baru, 5 sampai 10 tahun, 10 sampai 15 tahun, 15 tahun ke atas atau 20 tahun ke atas itu bisa dinilai bangunan tidak ada. Tapi wilayah tertentu bisa aja bangunannya udah tua, ada nilai histori, ada nilai sejarah seperti di kota ya. Itu bangunannya udah puluhan tahun ya, bukan zaman Belanda. Itu ada historinya atau di Menteng. Ada kelasnya tuh, ada namanya cagar budaya. Jadi bangunan-bangunan itu udah berumur tapi masih kuat, masih bagus, itu nggak boleh dirobohin karena punya cagar budaya. Seperti itu sahabat Arabi teman-teman ya. Next, fasilitas rumah nih, ini penting juga fasilitas rumah, airnya nih ya. Air bersihnya dari mana? Mau dari air tanah atau dari pam. Karena pengaruh juga kalau air tanah dulunya perumahan itu bekas apa? Kalau dulu perumahan bekas sawah, terus menggalinya tidak dalam bisa aja air bersihnya berkarat, bisa aja air bersihnya apa namanya kalau didiemin gitu kan kelihatan tuh ada kayak minyak-minyak seperti itu. Itu pengaruh tuh ya. Kalau misalnya di sini pakai 2 nih Pak, boleh air bersih, ada air pump juga. Itu nilai value juga. Pak, air bersihnya bagus Pak. Di sini cuma kedalamannya 15 meter tapi jernih Pak. Nah, seperti itu ditonjolin. Listrik tergantung juga kan, tergantung gedenya tanah. Bisa 1.900, 2.200, 3.500, 6.600 tergantung ya listriknya, alirannya ada di sini. Telepon juga ya, telepon mungkin sekarang tidak ini, mereka rata-rata sekarang udah pakai fiber optik ya. Yang penting itu sekarang tuh dicari tuh jaringan internetnya di satu wilayah. Ini pakai apa nih? Pakai IndiHome kah? Pakai Republik kah? Pakai Plus Media kah? Berapa kecepatannya di sini? Di wilayah sini, di kompleks ini berapa MB per second gitu. Wah, ini bisa 100 nih. Wah, cepet nih ngebut nih. Udah kayak Formula One nih. Itu orang kadang cari jaringan internet karena sekarang siapa sih yang nggak pakai internet gitu kan? Apalagi sekarang beberapa provider menawarkan 1 bulan bisa nonton TV berlangganan plus internetnya unlimited gitu daripada beli kuota kan. Sekarang kan banyak orang work from home, anak-anak sekolah di rumah. Tentunya internet merupakan suatu kebutuhan yang sangat dasar sekali. Makanya ada orang mencari properti tanya jaringan internetnya. Ini udah fiber optik di
udah fiber optik di sini, udah kecepatannya udah bagus. Jadi kalau Bapak tinggal di sini pasti betah deh. Dan lagi jaringannya juga di jarang kena masalah. Wah, bla bla bla. Cerita Anda tentang kelebihan properti tersebut, fasilitasnya. Karena ini salah satu sekarang orang jarang nanya nomor telepon, karena orang udah punya handphone masing-masing. Orang akan nanya jaringan internetnya yang dilewati apa di sini udah fiber optik atau belum. Atau kalau memang di satu wilayah di sini Pak, ini kalau pakai satu provider ini kurang bagus nih Pak, karena nggak ada tiang pemancarnya di sini. Tapi kalau provider ini kenceng nih Pak, nah itu Anda harus tahu tuh. Karena kalau Anda nggak punya kuota atau Anda nggak ketemu wifi, biasa Anda main internet tuh, Anda mati gaya, Anda bingung gitu kan. Cobalah suatu ketika Anda yang sering pegang-pegang handphone setiap kali kuota Anda habis, Anda udah kayak cacing kepanasan kan? Atau Anda cari wifi nggak ada, ya bingung juga kan? Sekarang tuh orang tuh ketergantungan banget kan terhadap internet. Jadi tolong di satu properti yang Anda listing atau wilayah Anda, tanyain tuh fasilitas internetnya pakai apa. Apalagi kalau kecepatannya tinggi. Nah, itu bisa ada nilai value saya bilang dari yang bisa Anda listing, Anda sampaikan. Nah, yang keempat, penyesuaian waktu dibagi beberapa ya, ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi kita kan tahu ya, tingkat bunga pinjaman, inflasi. Ini sekarang suku bunga Bank Indonesia lagi turun nih di 3 basis poin 5 nih. Jadi beberapa bank lagi nurunin juga nih KPR-nya, seperti Bank BCA 3,88, Fix and Cap. Ada beberapa bank seperti BTN dan yang lainnya, Bank Niaga. Kebetulan bank-bank besar itu udah kerjasama dengan Arebi itu. Banggalah bagian dari Arebi. Kenapa? Karena dia pasti akan membantu untuk memfasilitasi ya. Jadi suku bunga, inflasi sekarang kan kondisi, kenapa sih pemerintah ada DP 0%, terus ada yang kena PPN ya, yang di bawah 2 miliar. Tapi itu primary product yang udah ready ya, dikasih pajaknya 0%, di atas 2 sampai 5 miliar, pajaknya 50%. Karena kenapa? Untuk stimulus ekonomi, supaya ekonomi bergerak ya. Tingkat bunga pinjamannya udah mulai inflasi, mudah-mudahan sih pertumbuhan kita bisa 2 digit lagi ya. Kita berharaplah semuanya dengan vaksin ini ekonomi kita udah mulai bergeliat lagi ya. Terus kondisi politiknya, Bapak Ibu tahulah waktu tahun 2000 berapa ya, 19 ya, ada kampret dan cebong ya, terus ada 1 dan 2, jadi saling pengaruh gitu kan. Terus juga kondisi politik kan mempengaruhi juga kan ke investasi. Jadi kalau orang mau luar negeri mau investasi, kondisi politiknya nggak aman, terus sering ribut antar pejabat negara, sering ribut antar partai gitu kan, ya orang nggak nyaman kan gitu. Jadi itu pengaruh juga tuh. Jadi kalau di dalam contoh nih, saya kan di Jakarta Pusat, kebetulan salah satunya kan yang market saya kan di Johar Baru dan sekitarnya. Di Johar Baru itu setiap ada berita itu kan sering kerusuhan antar kampung gitu. Jadi kalau nawarin Johar Baru mereka mikir, Pak di sini kan, nah jadi harus tahu nih, oh Johar Barunya yang di sini. Nah, Johar Baru yang di sini enggak, jadi jelasin tuh. Karena kondisi bukan kondisi politik, itu kondisi lingkungan. Itu pengaruh juga, bisa buat orang luar yang mau beli ke situ ngeri, dia takut gitu kan. Tapi buat orang situ yang tahu ya nggak masalah. Jadi kondisi politik juga Indonesia mudah-mudahan sekarang udah tidak ada blok-blokan antara 1 dan 2, udah menyatu semua dan udah bergabung ya. Jadi kita suhu politiknya udah udah aman sekarang, cuma mungkin ya seperti biasa tahun 2024 ya udah mulai bergeliat lagi gitu loh. Ya udah dengar lah siapa mau siapa, tapi itu akan pengaruh ke dalam kita punya bisnis dalam industri. Terus kondisi alam. Nah, kondisi alam juga sangat pengaruh di wilayah-wilayah tertentu ya, seperti mungkin di Padang gitu kan, ini kan sering gempa tuh ya, atau di wilayah tertentu di Bandung yang perbukitan sering longsor tuh, itu pengaruh juga. Atau kalau dulu waktu zamannya ada tsunami di Aceh itu satu wilayah di Ancol itu yang dekat pantai, itu harganya sempat turun tuh, orang-orang pada pindah ke apartemen atau pindah ke yang lebih jauh dari bibir pantai gitu loh. Itu kondisi alam pengaruh banget gitu loh. Jadi kondisi alam salah satu juga tadi banjir juga nih, atau satu tempat adanya di bibir sungai gitu kan. Kayak kemarin ada berita di Palembang ya, ada satu proyek properti dari Ciputra kena longsor, jadi ada rumah 2 kena habis tuh di bibir sungai, tapi cepat diganti ya. Itu kondisi alamnya gitu, pengaruh juga. Jadi ada namanya garis sepadan sungai, dilihat garis sepadan sungai itu, dilihat nih nggak boleh bangun berapa meter ke
ke aliran sungai gitu. Jadi itu kondisi-kondisi alam yang harus diperhatikan. Atau mungkin juga kalau orang tahu mau beli rumah di Kampung Melayu gitu, kondisi alamnya kan dia dapat kiriman air dari Bogor gitu loh ya. Oh, Kampung Melayu murah nih, tapi tiap Bogor hujan gede ada bingkisan air, itu kan pengaruh juga harganya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih kelebihan kekurangannya, apalagi kondisi alam itu mempengaruhi juga nilai properti di wilayah Bapak Ibu yang ada. Yang kelima, peraturan pemerintah. Nah, pemerintah punya aturan, masing-masing pemerintah tuh punya aturan masing-masing ya. Kalau di wilayah Anda aturan pemerintah misalnya di sini zonasinya, ini peraturan pemerintah berhubungan dengan 567 itu berhubungan sebenarnya, saya terangi 567 peraturan pemerintah perubahan peruntukan zoning, pembatasan jumlah tanah yang boleh dibangun, pembatasan jumlah lantai. Jadi gini, kalau di Jakarta, ini di sini ada broker-broker dari Jakarta ya. Kalau di Jakarta ada namanya tata ruang. Ntar ada belajar tata ruang juga, ada RDTR ya. Ini bisa dibangun berapa lantai, peruntukannya untuk apa, ada zonasinya. Zonasinya tuh kalau itu ada warna kuning tuh biasa berapa lantai. Biasa untuk perumahan ada tipenya R1 sampai R5, R2, R3 bisa untuk berapa lantai, KDB-nya berapa, ada zona untuk namanya itu untuk ruko C1 komersial, ada juga untuk gedung gitulah. Ini pengaruh juga nih. Ya, kenapa ini kalau misalnya satu wilayah yang hanya bisa dibangun rumah doang dengan satu wilayah deketan bisa dibangun untuk ruko, itu harganya bisa pengaruh. Yang satu biasa komersial, yang satu cuma buat tinggal. Itu beda harganya walaupun wilayahnya nggak jauh. Harus tahu nih, di Jakarta itu ada di zonasinya, ada di webnya tuh. Ya, tata kota Jakarta 1.go.id. Ntar mungkin belajar di sini ya. Peruntukan karena zonasi pengaruh juga, dan pembatasan jumlah tanah yang boleh dibangun pengaruh juga. Misalnya tanahnya 1000 meter dibeli, ini bisa dibangun nih, cuma yang bisa dibangun cuma 200 meter, 800 meternya untuk penghijauan, 800 meternya nggak boleh dibangun. Karena kenapa? Mungkin banyak faktor, di situ bisa untuk penghijauan kepotong jalan, atau ini bisa buat ada rencana akan dibikin jalan tol lewat situ. Jadi itu pengaruh juga ke harga. Beli tanah 1000 meter, dagingnya cuma 200 meter. Itu pengaruh itu. Beli tanah 1000 meter, nggak boleh dibangun, cuma boleh dibangunnya cuma 2 lantai. Beli tanah 1000 meter, bisa dibangun 32 lantai, itu pengaruh juga. Yang ini zonanya bursa komersial 32 lantai, yang ini zonanya perumahan cuma 2 lantai, itu beda juga peruntukannya. Jadi itu zonasi, peraturan pemerintah, ya, GSB, KLB itu mempengaruhi nilai satu properti. Makanya orang appraisal kalau kita ada beli, terus dia lewat bank, dia appraise kan, dia akan nilai nih. Oh, karena banyak faktor-faktor dari PBB, ya, dari faktornya dari namanya itu transaksi yang terjual di wilayah tersebut, zonasinya, peruntukannya. Kadang-kadang nih ya, bangunannya luasnya 400 di PBB-nya, ternyata pas cek di fisik lapangannya bisa lebih, bisa 500. Itu seperti itu, ada kejadian hal-hal seperti itu. Jadi hati-hati, makanya buat teman-teman ada 7 kriteria yang harus teman-teman ketahui. Poin 5, 6, dan 7 ini berhubungan nih. Karena masing-masing wilayah daerah kan punya aturan. Ini untuk zonasi khusus DKI nih. Udah jadi, karena bisa dilihat di webnya ya, jakarta1.go.id. Zonasinya kelihatan tuh merah, kuning, coklat. Kalau coklat itu buat pendidikan, kalau merah itu buat pemerintahan, kalau hijau itu nggak boleh dibangun. Saya pernah kasus juga, ada orang beli tanahnya hijau, pas dia mau bikin IMB nggak boleh. Karena kenapa? Itu penghijauan. Ya komplain lah, kasus lagi polisi. Jadi hati-hati nih. Jadi harus tahu nih sahabat properti, sahabat broker properti mengenai peruntukan zonasinya dan jumlah yang harus dibangun, KLB, KDB-nya. Ntar belajar di sesi selanjutnya. Ini hanya gambaran aja karena ini ke-6 faktor ini bisa mempengaruhi nilai satu properti ya, lokasinya, kondisi bangunannya, fasilitas di wilayah tersebut, fasilitas propertinya, penyesuaian waktu ya, tingkat suku bunga, inflasi, kondisi politik, kondisi alam. Dan yang 567 ini peraturan pemerintah zonasinya, karena kalau untuk zonasi saya belum paham untuk di Jogja, untuk di Medan, untuk di Bandung ya, karena saya ada di Jakarta. Nah di Jakarta sendiri saya paham, udah ada. Saya mungkin dari tata kota, dari pemerintah, apakah udah ada zonasi untuk di wilayah masing-masing wilayah.